Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, halo adik-adik semuanya. Masih dalam keadaan sehat kan? Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang gerak melingkar yang pada tutorial sebelumnya kita sudah awali ya dengan beberapa besaran-besaran fisis ya, besaran-besaran fisis yang kita harus pahami sebelum kita masuk ke dalam pembahasan gerak melingkar lebih mendalam lagi gitu. Nah, kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita pada kecepatan sudut dan kecepatan linier. Nah, jadi kalau kita lihat ya diagram pada pertemuan atau tutorial sebelumnya gitu ya, bahwa yang dinamakan kecepatan sudut itu dilambangkan dengan omega gitu pada tutorial sebelumnya. Nah, di mana omega itu sama dengan selisih dari lintasan sudut ya, selisih dari lintasan sudut atau perpindahan sudut sini ya. Jadi namanya adalah perpindahan sudut dalam satuan radian dibagi dengan selang waktunya. Nah, ini adalah kecepatan sudut. Nah, sedangkan kecepatan linier yang dilambangkan dengan V itu adalah delta S dibagi dengan delta T. Nah, dengan catatan bahwa delta S-nya itu adalah diambil dari rumusan theta sama dengan S per R. Gitu. Yang ini adalah lintasan liniernya gitu. Nah, dari sini kita ubah rumusnya, deltanya kita masukkan. Jadi delta S itu sama dengan R dikali dengan delta theta. Kenapa yang ada deltanya di theta? Karena yang berubah sesuai dengan seiring dengan waktu itu adalah tetanya. Jadi jari-jarinya ini tetap gitu. Sehingga delta S sama dengan R dikali delta theta. Nah, kalau kita substitusi ke rumusan awal, jadinya adalah delta S-nya diganti jadi R kali delta theta dibagi dengan delta T. Nah, delta theta dibagi dengan delta T itu tidak lain adalah kecepatan sudut. Ya, ini adalah kecepatan sudut. Sehingga V-nya itu dapat kita rumuskan, kecepatan linier itu hubungannya dengan kecepatan sudut itu adalah R dikali dengan omega. Ya, ini ada R, adalah jari-jari lintasan, kemudian ada omega. Nah, ini. Nah, kalau kita kembali lagi ke omega yang ada sebelah kiri ini, atau kecepatan sudut, kita ingat bahwa yang namanya satu putaran itu adalah 2pi. Ya, sudutnya adalah 2pi. Kemudian kalau kita kembalikan ini tetanya ini adalah 2pi ke arah sana. Karena geraknya melingkar dalam selang waktu 1 kali putaran, ini yang ditempuh adalah 2pi. Ini coba kita ganti delta theta dibagi dengan delta T diganti jadi 2pi dibagi dengan periodenya. Nah, inilah omega, inilah kecepatan sudut, yaitu 2pi per T, ya, 2pi dibagi dengan periodenya. Itu. Nah, inilah hubungan antara kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Sudah jelas. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya, kita simak ada percepatan sentripetal. Nah, kalau ini ada sebuah benda yang kita ikat kemudian kita putar secara vertikal gitu, secara vertikal sesuai dengan gambarnya ini, ada kecepatan linier ini yang arahnya selalu tegak lurus dengan jari-jari yang di awal sudah kita bahas. Nah, yang dinamakan dengan percepatan sentripetal atau ASP ya. Percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran, ke pusat gerak melingkar itu. Ya, dia disebut sebagai ASP atau percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal ini karena dia mengarah ke pusat,
Artinya dia selalu tegak lurus dengan kecepatan linier. Ya, gitu ya. Selalu tegak lurus dengan kecepatan linier. Nah, sehingga kalau bisa kita rumuskan bahwa A, ya, jadi percepatan sentripetal itu adalah V kuadrat per R. Ya, ini adalah percepatan sentripetal. Kalau V-nya kita ganti dengan R omega yang ada di sini, jadinya kan R kuadrat dikali omega kuadrat dibagi dengan R. Nah, R-nya kita coret bersisa 1 di atas. Jadinya apa? Omega kuadrat R. Inilah percepatan sentripetal. Ya, omega kuadrat R. Jadi seperti ini. AS atau ASP boleh ya. Ini adalah percepatan sentripetal. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. V adalah kecepatan linier dalam meter per sekon. Dan R adalah jarak partikel atau benda. Boleh dari pusat putaran dalam satuan meter. Nah, nantinya kita kenal yang namanya percepatan total. Nah, ada percepatan sentripetal, ada percepatan total. Nah, gitu. Nah, yang dinamakan dengan percepatan total, sebuah partikel misalkan yang berada pada lintasan tertentu atau jarak tertentu dari pusat, pada saat dia melakukan gerak melingkar, berubah beraturan atau GMBB, jadi kalau ada percepatan mesti dia berubah kan gitu, berubah kecepatannya. Kalau kecepatannya berubah berarti dia punya percepatan. Nah, yang dinamakan dengan percepatan total itu adalah akar, ya. Jadi akar dari percepatan kuadrat, ya. Jadi kuadrat percepatan sentripetal ditambah dengan kuadrat dari percepatan tangensial. Ya, percepatan tangensial. Nah, percepatan tangensial ini adalah alfa dikali dengan R, yaitu percepatan sudut. Ya, beda dengan ini. Beda ya. Nanti ada percepatan sudut dikalikan dengan jari-jarinya. Ini adalah percepatan tangensial gitu. Sama dengan alfa dikali R, kemudian dalam kurung gitu kita kuadratkan. Nah, inilah untuk sementara yang bisa kita pelajari. Kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya. Tetap semangat dan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.